Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Nggih, nyampe niku nggih. Fatara maka melihat engkau alladzina pada orang-orang fi qulubihim yang itu di dalam hatinya alladzin maradun adapun sakit. Dha'fu tiqadin artinya lemah keyakinan. Masih berhubungan dengan ayat sebelumnya mengenai larangan untuk menjalin pergaulan yang terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Oke, kalau kita tidak punya keyakinan yang cukup kuat, jangan bergaul atau jangan dulu terlalu bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Bergaul saja tidak boleh yang terlalu dekat. Kalau sekedar transaksional biasa, misalkan berarti tumbas teng Cina mboten angsal gak ngono ya gak apa-apa lah lakon. Wong duwe barang kita duwe dhuwit ya tuku ae. Yang tidak boleh adalah bergaul lebih dekat. Kita menjalin pertemanan yang lebih dekat atau bahkan mengambil pasangan dari orang yang tidak seiman, ini tidak boleh. Maka Rasulullah juga diberi peringatan, kita semua umat Islam ya diberi peringatan oleh Allah. Kalau itu terjadi, maka kita akan menyaksikan fatarul ladzina fi qulubihim maradun, akan menyaksikan orang-orang yang melukai hatinya sendiri, ada luka di hatinya. Apa yang dimaksud penyakit hati atau luka di hati di sini adalah dha'fu tiqadin, lemah keyakinan. Lemah keyakinan ya, yang namanya keyakinan lemah gimana? Apa-apa nggak yakin. Kayak perintah sholat itu wajib ya, tapi masih ngitung-ngitung. Gaya apa sholat? Wong iku sholat ya korupsi. Lu kan wong iku. Perintah sholat itu kan masing-masing individu, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan lemah keyakinan. Banyak orang lemah keyakinan zaman sekarang banyak nih. Kayak menanggapi isu Palestina. Okay? Orang yang keyakinannya kuat sejak awal tahu bahwa yang dilakukan oleh Israel ini bukan sekedar perlindungan diri, okay? Mereka membunuh Hamas itu hanya dijadikan sebagai tameng sejak awal memang. Okay? Nama istilah Hamas itu dibesar-besarkan seakan teroris, padahal mereka adalah kelompok pejuang gitu ya. Orang yang lemah keyakinan dari awal wis bingung, wis milih netral lah, segala macem lah. Ketika sudah jelas bahwa ternyata memang yang dilakukan ini adalah kejahatan perang gitu ya. Ini kalau orang yang keyakinannya lemah, ya sih gak yakin ya. Gaya apa sih ngurusi negara liya, wong awak dhewe iki ya cek kangelan. Sapa sing ngejak ngurusi, nggih? Kita hanya ayo kita peduli. Negara kita luwih enak, nggih kan? Panas-panas ngene gak ono bom. Aku ya sambat nyawa panas rek. Tak eling-eling. Ambek nang Pacet gak tahu panas kok ngene. Nang Pacet panas kalau jeding adem. Nang kene panas ya panas. Jumat kemarin temperaturnya sampai 43 derajat. Panas nih gue koyok nang Mekah panas ya.
Tapi nggak ada apa-apa di sini. Dijak peduli tok gak gelem. Sekarang boykot produk yang support ke Israel gitu ya. Garek boykot yo lek ket awal wis di boykot aku ambek dompet pula ngono ya. Gak mangan sing larang-larang, gak skincarean sing larang-larang, gak sabunan sing iku kan garek mindah mawon gitu. Tapi orang yang keyakinannya lemah, ala ngapain boykot itu nggak ada pengaruhnya. Ya memang nggak ada pengaruhnya. Awak dewe ngetokno gawe donasi yo gak iso gede-gede kan gitu. Minimal kita bisa mengurangi pemasukannya orang-orang Israel. Kan itu minimal ya. Meninggalkan satu atau dua produk ini kan sebuah langkah minimal. Katakanlah kita syukur menjane memang bukan pengguna gitu ya. Memang bukan pengguna. Wis ket awal aku wis di boykot ambek isi dompet wis gak oleh tuku ibu. Kita nggak ada pengaruhnya, tapi mereka yang sudah biasa jadi konsumen akan terus mencari-cari alasan. Ini satu contoh orang yang lemah keyakinan. Angel banget nih untuk meyakinkan ke diri sendiri bahwa ya itu tadi, misalkan sholat itu wajib, itu tok angel. Puasa Ramadan itu wajib. Jadi memang lemah keyakinan itu terjadi kapan? Ya di saat kita tidak cukup siap dengan dengan keyakinan kita wis gopo menjalin hubungan atau ya hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Ini susah. Nah, maka ada banyak sekali yang istilahnya apa ya? Kalau kiai zaman dulu ya, santri-santrinya itu dilarang ambil jurusan filsafat. Oke, kalau belum ngaji mantek balaghah nggak boleh masuk ke jurusan filsafat. Karena faktanya apa? Masih labelnya itu adalah filsafat Islam ya. Pada akhirnya orang-orang itu kalau sudah belajar tentang filsafat terlalu dalam, akhirnya persepsinya di sini self love digedek-gedek. Jadi diri sendiri, ya itu baik. Itu kan sebenarnya langkah awal. Kalau imannya tidak cukup kuat di jurusan filsafat itu kita akan bertemu dengan jangankan temen, dosennya akeh sing ateis, dosennya banyak yang agnostik, belum lagi buku-buku yang dibaca, tugas-tugas yang dikasih, semuanya dari buku-buku Romawi. Maka itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan iman kita sendiri di saat kita bekalnya tidak cukup kuat. Maka yang lebih aman ya memang kita berteman, bermuhasabah, muasyarah itu dengan rekan-rekan atau kawan-kawan yang seiman. Syukur-syukur tidak hanya seiman tapi juga bisa saling menasehati ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling mendukung pada hal-hal baik. Nah ini dampaknya akan luar biasa ke kita. Berikutnya Ka'abdillah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay al-Munafiki, yang munafik siapa? Abdullah bin Ubay. Yusari'una, terburu-buru siapa alladzin, yang terburu-buru siapa alladzin fihim di dalam yatawallahum, fi muwalatihim artinya di dalam mengasihi ya kak ya, maknanya fi muwalatihim artinya di dalam ya wis mengasihi pada alladzin fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, orang-orang yang mengabaikan keyakinannya sendiri hanya untuk bisa berteman dengan orang lain, hanya untuk bisa berteman dengan orang yang tidak seiman atau bahkan orang yang tidak baik gitu ya. Maka apa yang akan dia dapat yaitu tadi fi qulubihim maradun, akan mendapatkan luka di hatinya.
Yaquluna yang berkata siapa alladzin, yaquluna yang berkata siapa alladzin, mu'tadirina artinya orang-orang yang beralasan. Anha dari muwalatihim. Naksha takut aku, naksha takut aku, antuswibana pada untuknya menimpa padaku apa dairotun bahaya, apa dairotun bahaya. Ini relate ya dengan keadaan sekarang. Jadi ada banyak orang yang sudah diuntungkan ya oleh pihak Israel. Nah, kemudian tidak berani mengambil langkah padahal dia tahu bahwa yang dilakukan Israel saat ini kepada Palestina adalah kejahatan perang. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah baca postingan saya nih tentang apa sih kejahatan apa saja yang dilakukan orang-orang, kejahatan perang seperti apa yang sedang dilakukan. Ya, yang utama adalah genosida. Itu hanya yang kita lihat, ya. Sementara nanti kerusakan alam pasca perang itu pasti luar biasa hebatnya. Apalagi ada rumor katanya kalau masih belum puas ya, nantinya akan dijatuhkan juga atom dan nuklir, akan mengulang peristiwa perusakan ekosistem alam seperti yang pernah dilakukan di Nagasaki dan Hiroshima itu. Jadi di Jepang itu pada saat dampak daripada ledakan yang dihasilkan, dampak daripada senjata yang dipakai pada saat itu, nuklir yang dipakai saat itu, tanahnya nggak bisa ditanemin apa-apa, rusak sama sekali, nggak bisa ditanemin apa-apa. Ya yang diinginkan itu nanti sekalipun mereka kalah misalkan ya pihak Palestina yang menang, akan susah untuk bangkit. Memang itu yang diinginkan. Nah ini yang terjadi adalah kejahatan perang. Orang yang keyakinannya lemah, ya, merasa sudah banyak diuntungkan oleh kecanggihan yang dimiliki Israel, tentu saja tidak mudah untuk berpihak pada jalan Allah ya, untuk berpihak pada, udah nggak usah ngomongin ininya ya, berpihak pada sesama manusia aja susah. Korbannya berapa? Per hari ini tadi sudah 9.700, 4.000 sekian anak-anak. Padahal anak-anak ini kan generasi mendatang. Warga sipilnya bagaimana orang-orang Israel? Kasihan juga, ya. Warga sipil itu ada banyak yang pengen mengungsi ke luar negeri, nggak boleh, ya. Nggak boleh mengungsi ke luar negeri, alasannya Kementerian Israel apa? Alasannya pejabatnya apa? Karena kebencian pada Yahudi saat ini sedang meningkat. Siapapun orang Yahudi yang keluar dari Israel tentu akan mengalami serangan mental dari orang, yaitu tadilah. Sekarang yang menimpa semua orang adalah kebencian terhadap kaum Yahudi. Kembali lagi ke sini, ke pengajian ini ya. Mereka yang imannya lemah akan mengatakan naksha antusibana dair. Yole aku lek gak ngolo Israel. Naksha akan khawatir aku akan saya khawatir akan terjadi sesuatu, akan terjadi bencana dalam hidup saya. Coba berapa banyak itu seleb yang dibayar sama Israel, ya, seleb-selebgram itu, sekelas Justin Bieber aja juga takut ya, itu dibayar berapa buat posting, posting dukungan terhadap Israel. Berapa miliar itu yang ditransfer, ya mesti aja naksha antusibana dairo. Nah, itu orang-orang yang berkeyakinan lemah memang ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran akan tertimpa bencana di dalam dirinya. Jadi yang ditakutkan bukan Allah, yang ditakutkan dia sudah nggak ada empati sama sekali lihat anak-anak kecil mati, ya.
lihat kehancuran yang sekarang terjadi. Sebelum terjadi bom pada tanggal 7 Oktober kemarin itu, ada orang-orang yang posting kota Gaza itu sudah mengalami kemajuan yang lumayan pesat ya. Jadi sudah ada restoran-restoran yang bagus, sudah ada kampus yang bagus, pinggir-pinggir laut itu sudah dibangun, sudah jadilah kota yang cukup layak dan cukup nyaman untuk dihuni. Nah, sekarang ya sudah jadi lautan, jadi kuburan anak-anak ya istilahnya. Saat ini kota Gaza itu hampir seluruh tempatnya udah jadi kuburan anak-anak. Berat ya, kasihan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan perang segera berakhir lah. Itu orang-orang semakin kuat, ternyata perilaku manusia itu mengerikan. Kekuatan manusia itu mengerikan. Semakin kuat, ya, justru keyakinannya pada Allah semakin lemah. Nah ini yang perlu kita waspada, yang perlu kita hati-hati. Canggih, ada video tentang perkebunan di Israel. Bagaimana kalau di Jepang mungkin sudah canggih ya, banyak video yang di-share lah. Kalau di Jepang itu teknologinya memang sudah sangat maju ya, teknologi perkebunan dan lain-lain. Di Israel masih menanam di tanah yang bebas, dan ada satu rekaman di mana semua proses mulai tanam sampai panen itu cuma robot yang mengerjakan. Jadi ada robot yang di setel teko adon. Kecanggihannya menurut mereka canggih, ternyata temboknya bisa dibobol oleh satu kelompok yang kata mereka kecil, yaitu Hamas. Akhirnya kisinan lah sebenarnya, orang Israel itu kisinan, wes membabi buta akhirnya. Kembali lagi ke pengajian ya. Jadi hati-hati sekali. Ya duru yang mondar mandir. Biha dengan da'iroh, apa ad-dahru tahun, alaina atas kami, min jadbin nyatanya dari kesusahan, au walabatin atau tertekan. Jadi da'iroh yang dimaksud petaka di dalam hidupnya itu. Ada untuknya tertimpa petaka. Apa yang dimaksud petaka di sini adalah sebuah kesulitan yang tidak henti-henti dari tahun ke tahun. Oke. Khawatir sampai dibelani utang. Seperti ini, keadaan seperti ini adalah seseorang itu berarti dalam posisi keyakinan atau hatinya lemah, nggak bisa merasakan empati, nggak bisa merasakan hal-hal kemanusiaan, itu nggak bisa. Yang dikhawatirkan adalah hanya dirinya sendiri yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Walayatimu, dan tidak sempurna. Apa amru Muhammadin, perkaranya Nabi Muhammad, fala yamiruna, maka memberi perlawanan. Siapa? Kembalinya ke al-Yahud wan Nasoro, bikin rujuk yang dekat ya. Fala yamiruna, maka tidak memberi perlawanan siapa? Yahud wan Nasoro. Nah, pada kami. Qala berkata, Qala ta'ala berkata siapa? Allah Ta'ala. Fa'asa, maka barangkali siapa Allahu Allah, itu ayyatia untuknya memberikan siapa Allah, itu ayyatia untuknya memberikan siapa Allah, bil fathi, dengan kemenangan, bil fathi dengan kemenangan, bin nasri
dengan memberikan pertolongan li nabihi terhadap nabinya Allah, biidhari dinihi dengan menunjukkan agama Allah. Au amrin atau perkara min indihi dari sisi Allah. Bifathi sitril munafikina, dengan membuka rahasia-rahasia orang-orang munafik. Waftidhahiki, dan tertuntutnya munafik. Fayusbihu, maka mengira siapa munafikin, alama atas perkara, asarru yang menyamarkan siapa munafikin, fi anfusihim di dalam dirinya munafikin. Fi anfusihim di dalam dirinya munafikin. Minasyaki, nyatanya dari keraguan-raguan. Wa muwalatil kufari, dan dan berkasih dengan orang-orang kafir. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indik. Fayusbihu ma asarru fi anfusihim, itu nadimina, menyesal siapa munafikin, wayakulu, dan berkata, wayakulu, dan berkata siapa Allah, birrof'i, dengan menjadi rofa, istiqnafan, karena jumlah istiqnaf. Biwawin, dengan wawu, waduniha, dan tanpa wawu. Wabin nasbi, dan dibaca nasob, atfan karena atof, ala ma ya'ti, atas lafat ma ya'ti. Wayakulu, dan berkata siapa alladina, orang-orang. Mboten siapa Allah ya. Wayakulu, dan berkata siapa alladina, orang-orang, amanu yang beriman, siapa alladin, li ba'dihim, terhadap sebagian dari alladin. Idza ahtaka, ketika dirusak apa satruhum, penutupnya munafikin, ta'ajuban, karena heran. Aha ulai, apakah adapun munafikin itu alladzina, orang-orang, aqsamu, yang bersumpah siapa alladzin, billahi, dengan Allah, jahda aimanihim, dengan kesungguhan sumpahnya munafikin. Goyata jtihadihim, artinya dengan puncak kesungguhannya munafikin, fiha, di dalam aimanihim.
Setelah tadi mereka mengatakan naksya antusibana da'iroh, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya mengatakan kepada Rasulullah, fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi. Jadi menanggapi kepalsuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang takut, yang terlalu takut rugi, yang keyakinannya lemah. Allah katakan barangkali menghadapi mereka yang seperti itu, Allah akan mendatangkan kemenangan. Jadi barangkalinya di sini adalah barangkali yang pasti, karena menghadapi orang-orang yang tidak punya cukup keyakinan. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi. Akan ada kemenangan atau hal-hal yang berada di sisi Allah. Fayusbihu ala ma asirru fi anfusihim. Maka kemudian terbukalah itu, ya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Orang-orang munafik ini kemudian menyesali apa yang mereka rahasiakan di hati mereka. Karena kan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak jujur, itu kan selalu ada yang ditutupi di dalam dirinya. Ketika ketidakjujuran itu kemudian kelihatan, pasti ada penyesalan. Terus orang-orang yang beriman akan bertanya kepada mereka, akan timbul pertanyaan dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Apakah orang-orang munafik itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menepati janjinya pada Allah. Jadi di dalam menanggapi dalam hal ini adalah mengisahkan tentang orang-orang munafik yang di sini mereka sebenarnya tidak beriman kepada Rasulullah tapi pura-pura beriman gitu ya. Nek nang kelompoke mereka ya bisa jadi Yahudi atau Nasrani gitu ya. Tapi bololah kepada kelompoknya Rasulullah. Lalu suatu saat mereka menyesali perbuatannya. Penyesalan itu akan menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang beriman. Apa pertanyaannya? Yaitu ahaulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Apakah mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan janjinya kepada Allah? Bagaimanapun dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa bentar Pak, dalam di dalam kisahnya orang-orang ini kan memang melanggar janjinya kepada Allah. Satu contoh sudah diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa Fir'aun gitu ya. Orang-orang Yahudi ini diselamatkan oleh Allah berapa kali, banyak sekali berkali-kali orang Yahudi itu diselamatkan oleh Allah, kemudian diberikan janji, terus ya dilanggarlah secara otomatis. Maka mengherankan penyesalan mereka itu sampai nggak masuk akal gitu. Ahaulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum, sesungguhnya alladzin itulah ma'akum, benar-benar bersamamu fitini di dalam agama. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, habitat lebur, batolat artinya batil, apa a'maluhum batal apa a'maluhum perbuatannya munafikin, kelihatannya melebur tapi enggak kelihatannya bercampur tapi ternyata habitat a'maluhum, apa yang mereka lakukan itu enggak ada artinya, itu karena enggak jujur, karena tidak ada kejujuran dari niat dari apapun itu. Habitat a'maluhum
as-solihati yang baik-baik. Fa asbahu, maka menyangka atau mengira siapa munafikin. Soru artinya fa asbahu, maka menjadi siapa munafikin. Soru artinya menjadi siapa munafikin, itu khosirina, orang-orang yang rugi. Ad-dunya, di dalam dunia, bil fadhihati, dengan terdesak, terhimpit, wal akhirata, dan rugi di akhirat, bil iqobi, dengan akibat di akhirat, dengan siksa lah ya, dengan siksa. Jadi ya orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang banyak menipu, ya, akhirnya kecelik. Ya ini ayatnya tentang itu. Ya. Innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khosirin. Otomatis mereka menyesal. Jadi kalau tidak ada nama Allah di dalam perbuatan kita, kita tidak belajar bagaimana seharusnya orang yang beriman itu berbuat dan bekerja, nantinya juga akan menyesal. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Man, adapun siapa saja, itu yartaddu, murtad siapa man. Bil fakki, dengan bil fakki, dengan dibaca atau dipecah dari idgham. Yartada, bukan yartada, atau wal idghami, dan di idgham. Jadi bisa mayyartada atau mayyartadda. Yarji'u artinya kembali siapa man, minkum darimu, andinihi, dari agamanya man, ilal kufri, pada kekufuran, itu ikhbarun, menjadi pertanda, bima, dengan perkara, alima, yang mengetahui siapa Allahu Allah, wuku'ahu, pada jatuhnya ma, wa qadirtada, dan benar-benar murtad siapa jama'atun, kelompok, ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjadi satu peringatan. Kemudian oleh mufasir dijelaskan bahwa memang terjadi setelah wafatnya Nabi itu banyak yang kembali pada agama sebelumnya. Yartadda minkum andini, apa akibatnya? Fasaufa ya'ti, maka akan mendatangkan siapa Allahu Allah, badalahum, pada gantinya man, biqaumin, dengan kaum, yuhibbu, yang senang siapa Allah hum, pada kaum, wa yuhibbuna, dan senang siapa kaum hu, pada Allah. Ya Allah, ini ayat ini benar-benar menunjukkan sebuah keajaiban yang kita bisa saksikan sampai saat ini ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang keluar dari agamamu dan kembali pada kegelapan gitu ya. Fasaufa ya'tillah, di sini ada janji Allah nih, maka Allah akan mendatangkan penggantinya, satu kaum yang mencintai Allah, yang Allah cintai, dan kaum ini juga mencintai Allah. 1 bulan tragedi Palestina ini, ratusan ribu orang sudah masuk Islam, dan ini terjadi di negara-negara barat. Jadi ya negara-negara barat itu pecah sekarang. Amerika, utangnya banyak. Amerika itu sama negara Saudi utangnya
111 triliun. Tapi itu duit akeh nggih. Nah, sekarang terbukti dengan banyaknya orang-orang yang hatinya lemah tadi nggih, yang meragukan agama Allah, kemudian Allah datangkan satu kaum yang ya yang dibaca baru terjemahan Al-Qur'an nggih, tapi mereka sudah percaya bahwa Islam itu adalah agama yang indah, agama yang baik. Maka kalimatnya di sini dikaitkan dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Akan digantikan oleh Allah biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah, dengan kaum yang mencintai Allah, okay? Dengan kaum yang dicintai Allah dan juga mencintai Allah. Qala, berkata siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hum, adapun kaum itu kaum muhada, kaum ini. Wa asyara, dan berisyarah siapa Nabi ila Abi Musa al-Ash'ari, pada Abi Musa al-Ash'ari. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Al-Hakimu, Imam Hakim, fi sahihihi, di dalam sahihnya hadal hadis. Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin, yang mengasihi, yang lembut ya. Atifina artinya yang mengasihi, alal mukminina, atas orang-orang yang beriman. Aizzatin, yang keras. Asyidda'a artinya yang keras, alal kafirina, atas orang-orang kafir. Digantikanlah dengan kaum yang mengasihi orang-orang mukmin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Ternyata kelompok yang kuat saling mengasihi, yang kuat tapi saling mengasihi, ini dijanjikan oleh Allah akan datang kaum yang seperti ini. Yujahiduna, dalam keadaan berjihad. Siapa alladzin, siapa kaum ya, siapa kaum fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan tidak takut, tidak khawatir siapa kaum laumatalaim, pada bahasa saiki, pada kejulitannya orang-orang yang julid gitu ya. Laumatalaim, pada apa sih Mbak, bahasa julid itu zaman sing baku sing bahasa Indonesia ngomong. Ya itulah pokoknya, paham ya, paham maksudnya nggih. Jadi akan datang satu kelompok besar nggih, yang menggantikan orang-orang yang murtad itu, digantikan oleh satu kaum yang di situ mengasihi manusia, mengasihi orang-orang yang beriman dan berani terhadap orang-orang kafir, terus bersungguh-sungguh di dalam jihad, dan la yakhafuna laumata laim, mereka tidak khawatir dengan omongan orang, istilahnya. Apa lek zaman saiki julid niku lho nggih bahasa ini. Mereka sudah nggak khawatir. Kayak kelompok-kelompok kuat. Semua orang Islam sekarang bersatu, nggih. Orang-orang yang tadinya ada kelompok ini, ormas itu, kemarin hari Minggu ngumpul jadi satu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kelompok ini sudah dijanjikan sama Allah. Kita beruntung tinggal di negara yang berterima kasihlah kita pada nenek moyang kita ya, pada kakek nenek kita, pada orang tua kita yang sudah memperjuangkan Islam di negara ini sampai ya kita sampai jadi sekuat ini, itu berkah dari mbah-mbah awak dhewe. Nek cara imane awak dhewe wis kewembang kempis gak karu-karuan. Nah, kelompok yang kuat dan tidak khawatir dengan image buruk karena saking cintanya kepada Allah ini ada.
Ini ada salah satunya berapa puluh tahun kelompok Hamas ini difitnah sebagai teroris. Pada akhirnya dari tahun lahirnya Hamas itu setelah Nakba sekitar tahun 1967, dari tahun itu ya 1967 sampai 2023, berapa puluh tahun Hamas itu dianggap sebagai kelompok teroris, gak ngereken. Oke. Sampai akhirnya genosida di masa modern ini terjadi. Negara-negara Islam yang pertama kali adalah Turki, Pak Erdogan itu menyatakan bahwa jangan ada narasi yang mengatakan bahwa Hamas itu teroris. Jangan sebut kelompok teroris Hamas, tapi sebut kelompok pejuang Hamas. Berapa puluh tahun kelompok ini menanggung cemoohan orang-orang bahwa mereka adalah kelompok teroris. Gak takut. Ini yang dimaksud dengan la yakhafuna laumata laim. Gak khawatir sama sekali. Fihi di dalam sabilillah, kama sebagaimana kama yakhofu sebagaimana khawatir siapa al munafikuna orang-orang munafik, laumal kafirina pada omongan, pada kejulitan orang-orang kafir. Sehingga makna saiki ya. Pada kejulitan orang-orang kafir. Dikit lagi nggih. Dalika adapun yuhibbuhum wa yuhibbuna, al-madhkuru yang disebutkan minal ausofi nyatanya dari sifat yuhibbuhum wa yuhibbuna itu fadlullahi anugerah Allah. Itu fadlullahi anugerah Allah, yukti mendatangkan siapa Allah hi pada fadlullah man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wallahu adapun Allah itu wasi'un maha jembar, maha luas anugerahnya. Itu wasi'un maha luas anugerahnya, katsirul fadli artinya banyak anugerahnya. Wallahu wasi'un alimun pun maha mengetahui biman dengan orang, huwa yang adapun man itu ahluhu pemilik fadlullah. Itu ahlinya fadlullah atau pemilik fadlullah. Jadi itu adalah anugerah. Kalau kita, karena ini level tertinggi ya, termasuk dari level of consciousness, level kesadaran manusia yang tertinggi itu adalah tidak ada khawatir atas penilaian orang lain. Tentu ini butuh proses panjang. Kalau kita masih berada di level khawatir dicemooh orang, iman kita masih rawan. Maka di dalam Al-Quran ini sangat-sangat mengerti, sangat-sangat ilmiah ya di dalam menjelaskan kondisi psikologi. Bahwa seseorang yang berjuang di jalan Allah, seseorang yang berjuang tanpa ada rasa khawatir image-nya jadi jelek, tanpa ada rasa khawatir dijuliti, berarti orang itu mendapatkan fadlullah, mendapatkan anugerah dari Allah. Dan fadl itu, anugerah itu didatangkan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Innama waliyukumullah wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.